tiap tanggal 27 Oktober. Ini bisa diceritakan Pak Buntaran, kenapa kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Listrik Nasional? Oke, baik. Jadi itu sejarahnya panjang. Jadi setelah Perang Dunia Jepang itu kalah, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ya? Ya, Jepang itu kalah. Sehingga perusahaan-perusahaan ex Belanda yang dikuasai Jepang, yaitu perusahaan listrik dan gas, ya, itu diambil alih oleh pemuda dan buruh gas dan listrik waktu itu. Nah, setelah diambil alih, baru mereka tuh pemuda dan buruh tadi lapor kepada presiden, ya, dan ditetapkanlah pada tanggal 27 Oktober itu tahun 1945 dibentuknya Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum waktu itu. Jadi ini adalah tanggal terbentuknya Jawatan Listrik dan Gas tahun 1945 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945. Jadi ceritanya memang dulu perusahaan jawatan namanya ya? Ya, jawatan dulu. Jadi kalau zaman Belanda itu masih masing-masing listriknya dikelola masing-masing. Zaman Jepang diambil alih, hampir mendekati 1. Kemudian karena Jepang kalah Perang Dunia, ini peluang ini dimanfaatkan betul oleh pemuda dan buruh untuk mengambil alih jawatan atau perusahaan-perusahaan listrik tadi dengan gas. Diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia waktu itu pada Presiden Soekarno. Luar biasa sekali ya. Berarti ceritanya cukup panjang ya. Kalau bisa diceritakan kembali, kemudian peran-peran kelistrikan ini bagaimana sampai kemudian bisa termasuk, ini kan termasuk hal yang primer dalam membangun bangsa. Betul. Ini bagaimana Pak Buntaran? Ya, memang apalagi era sekarang, era waktu itu aja udah merasa sangat perlu tuh listrik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Iya. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu untuk menunjang pabrik gula yang utama dulu zaman Belanda adalah listrik itu. Jadi dibangun beberapa listrik swasta untuk kegiatan waktu itu, kegiatan industri, kemudian menyebar kepada kebutuhan untuk masyarakat. Dan sampai saat ini bukan main kebutuhan listrik di seluruh masyarakat, bahkan hampir di pelosok-pelosok semuanya menggunakan listrik. Ya. Tapi masyarakat nggak sadar bahwa listrik sangat penting. Dia ingat kembali kalau listriknya mati. Kalau nggak mati dia nggak ingat gitu. Iya, benar juga ya, masyarakat karena mungkin sudah terbiasa. Saya jadi ingat Pak, saya mau cerita Pak. Dulu saya waktu kecil itu kan ikut mbah saya ya, tahun 90-an lah, di salah satu kampung di desa Purworejo, di kawasan Kabupaten Purworejo lah, namanya desa Guntur. Itu kalau hidup itu menggunakannya sehari-hari pakai sentir Pak. Terus kemudian suatu ketika kita kan kalau suka main ke sungai itu, kemudian ada mbah saya, kemudian mbah saya kan dulu lurah ya, naik sepeda motor Yamaha yang itu, pulang, kemudian bawa motor, kemudian bilang, besok mau pasang listrik, PLN mau masuk sini. Wah, kita senangnya minta ampun itu Pak. Dulu mengalami itu juga ya? Benar. Seperti itu ya? Iya. Jadi waktu itu ya memang listrik masih sangat itulah. Zaman saya kecil daerah desa-desa banyak yang belum berlistrik, tapi sekarang sudah semuanya, hampir semuanya. Cuman memang ada rumah tangga yang belum berlistrik, ada. Kalau tokohnya siapa sih Pak? Kalau bicara kelistrikan nasional, siapa sih tokoh yang berperan penting Pak Buntaran? Maksudnya berperan penting untuk membesarkan atau itu banyak. Jadi kalau senior, terutama hampir yang saya kenal sih senior kami, Abdul Qadir dulu menciptakan buku untuk transmisi. Nah, itu adalah tokoh-tokoh orang Indonesia yang bergerak di bidang kelistrikan. Jadi yang ikut membesarkan hampir semuanya waktu itu. Listrik itu ya betul-betul oleh pemerintah, oleh PLN lah waktu itu. Bahkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan itu zaman saya kuliah aja belum ada.
Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan, direkturnya ngambil orang-orang PLN, karena memang dulu hampir terpisah antara itu. Pemerintah regulator tuh belum sekuat sekarang dalam bidang kelistrikan. Kalau sekarang komitmen pemerintah sangat kuat ya Pak Buntar? Ya, pemerintah sudah mengambil alih semuanya. Jadi regulator tuh betul-betul sudah berperan, dan PLN saat ini sudah sebagai operatornya murni. Oke, baik.